Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala anxiety psikosomatis dengan topik manfaat mandi pagi untuk pemulihan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis agar cepat sembuh total. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah terapi mandi pagi ya, untuk pemulihan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis agar cepat sembuh total. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, harus kita tangani dengan bijak ya, agar pemulihan itu menjadi lebih efektif ya, artinya kita menjadi lebih tepat, lebih cepat di dalam mengikuti ikhtiar proses pemulihan agar bisa lepas dari penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi pada session kali ini saya sharing ya tentang manfaat mandi pagi atau terapi mandi pagi ya. Nah, kenapa ini saya sampaikan dan saya pandang penting? Karena ketika kita sedang dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, kecenderungannya ya seperti yang pernah saya alami itu bermalas-malasan untuk bermandi ya, untuk mandi atau apalagi mandi pagi ya, itu biasanya agak malas. Bahkan ketika dulu saya masih dalam penderitaan yang agak serius ya, waktu itu sedang drop-dropnya, itu mandi nggak tiap hari ya, jadi 2 hari sekali baru mandi seperti itu aja mandinya sudah nunggu sampai siang ya, itu seperti itu ya. Kenapa begitu? Ya itu sih wajar ya waktu itu. Karena apa? Karena sampai dengan pernah saya mengalami perasaan takut mandi ya. Kenapa takut mandi? Karena kita trauma dengan informasi-informasi yang sering saya dengar, ada orang yang jatuh di kamar mandi, kemudian setelah itu kena stroke lah atau kena apa ya. Nah itu akhirnya kan menjadi trauma, kita mau mandi itu takut ya, apalagi kita punya perasaan yang masih, contohnya jalan saja sempoyongan ya, masih keliengan. Nah, itu memang betul-betul takut ya, jangan-jangan nanti kita pingsan di kamar mandi, nanti kita jatuh, itu bagaimana. Nah akhirnya menjadi malas untuk mandi ya. Nah ketika itu berlangsung lama, itu efeknya menjadi negatif ya, bukannya kita menjadi semakin segar ya, menjadi semakin fresh, menjadi semakin berani, tapi justru sebaliknya ya. Nah maka dari itu mandi ini kita pandang sebagai terapi teman-teman ya, khususnya mandi pagi ya, karena mandi pagi ini banyak sekali manfaatnya ya. Jadi secara umum ketika kita sudah mandi pagi, otomatis ini badan akan menjadi bersih, akan menjadi lebih segar ya, dengan secara fisik kita sudah segar ya, sudah
bersih. Nah, otomatis kita juga secara psikisnya ini menjadi tambah bersemangat ya, tambah bersemangat. Kemudian ada keinginan untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu karena sudah diawali dengan kita adalah mandi pagi itu. Selain itu juga secara spesifiknya mandi pagi itu sangat bermanfaat teman-teman ya. Nah, manfaatnya itu memang untuk asam lambung itu ini tidak secara langsung ya, tetapi secara tidak langsung ini akan mengubah mindset pikiran kita ya, jauh menjadi lebih rileks, menjadi lebih tenang ya. Nah, akhirnya kita menjadi lebih baik lah, lebih menjadi ya istilahnya cepat sembuh ya, itu seperti itu. Nah, maka dari itu saya akan sharingkan kepada teman-teman ini beberapa manfaat mandi pagi ya, mandi pagi. Nah, itu antara lain yang pertama teman-teman ya, yang pertama manfaat mandi pagi itu adalah satu yaitu meningkatkan sirkulasi darah ya, meningkatkan sirkulasi darah jauh menjadi lebih lancar ya. Nah, apalagi kita mandinya pakai air hangat, nah itu akan lebih cepat ya, memicu sirkulasi darah jauh menjadi lebih lancar. Pada dasarnya mandi itu air hangat juga boleh, air dingin juga boleh ya. Yang tidak bagus itu yang tidak mandi ya. Semuanya bermanfaat ya, semuanya bermanfaat. Tetapi ya kita sesuaikan saja ya. Kadang kita kalau yang mungkin masih takut dingin ya bolehlah pakai air hangat ya. Hangat itu bukan berarti panas ya. Jadi ya yang penting agak hangat gitu aja ya. Nggak begitu dingin. Nah, ini manfaatnya yang pertama akan meningkatkan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Nah, sehingga itu karena darah kita menjadi lebih lancar ini akan mengurangi nyeri sendi ya, mengurangi nyeri otot. Nah, itu padahal ketika kita masih menderita asam lambung inisiatif psikosomatis ya, kecenderungannya kita kan selalu merasa nyeri ya, terutama nyeri-nyeri di badan itu juga bisa dipengaruhi karena peredaran darah kurang lancar ya. Maka dengan kita rajin mandi pagi ya, peredaran darah menjadi lancar sirkulasinya, nanti rasa-rasa nyeri itu juga akan menghilang ya. Kemudian nyeri otot, nyeri sendi itu juga akan menghilang. Nah, itu manfaatnya seperti itu. Jadi turut mengatasi sensasi-sensasi yang kita rasakan. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita rajin mandi pagi ya, entah itu air hangat, entah itu air dingin ya, sama saja ya, manfaatnya positif. Yaitu yang kedua, dapat meringankan batuk dan pilek teman-teman ya. Karena dengan kita mandi pagi itu sebaiknya dari kepala ya, dari kepala. Biasanya kan kadang kita hanya cuci muka kemudian mandinya hanya badannya. Bukan itu ya. Jadi mandi keramas ya dari kepala semuanya. Nah, itu akan bisa meringankan batuk dan pilek ya. Karena dengan kita mandi maka akan mengencerkan dahak kita ya, mengeluarkan lendir ya. Nah, intinya kan ketika kita masih merasa seperti batuk-batuk, kadang seperti pilek itu karena lendir itu susah untuk keluar ya. Nah, dengan kita terapi mandi pagi maka itu menjadi encer ya. Nah, akhirnya menjadi mudah untuk dikeluarkan. Nah, akhirnya juga penderitaan yang seperti batuk-batuk, kemudian pilek, hidung tersumbat itu jauh menjadi lebih pelong teman-teman ya. Coba lakukan saja. Nah, itu ketika teman-teman juga ada sensasi seperti itu, nah ini nanti jauh menjadi lebih pelong ya, lebih bisa mengatasi itu. Nah, itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah dengan kita rajin mandi pagi ya, baik itu air hangat maupun air dingin ya, ini akan meningkatkan kekebalan tubuh ya, atau imunitas tubuh ya. Nah, karena dapat menjauhkan penyakit lah intinya. Dengan imunitas kita menjadi bertambah ya, menjadi tebal, nah otomatis penyakit-penyakit itu juga akan tidak masuk ke dalam diri kita. Nah, maka dari itu lakukan saja ya,
terutama untuk pagi ya. Semakin pagi itu semakin baik teman-teman ya. Jadi batasan pagi itu jam berapa? Nah ini ya, kalau saya batasan pagi itu sampai dengan maksimal jam 7 pagi. Tetapi lebih bagus lagi ketika kita paginya lebih pagi. Contohnya sebelum subuh ya. Sebelum subuh kita sudah mandi pagi. Nah ini manfaatnya sungguh luar biasa ya. Maka coba saja bagi teman-teman yang masih belum rutin ya, minimal mandi pagi lah ya. Kalau terlalu pagi mungkin masih agak takut kedinginan ya, ya paling enggak itulah jam-jam 6 ya. Nah itu juga masih kegolong pagi. Yang jelas usahakan itu sebelum sinar matahari itu panas ya. Itu akan jauh menjadi lebih segar ya itu. Nah itu yang ketiga ya, jadi untuk menambah imunitas tubuh kita. Nah kemudian yang keempat ya, dengan kita rajin mandi pagi maka dapat menurunkan resiko penyakit jantung teman-teman ya. Nah ini terutama ketika kita menggunakan air hangat ya, karena dengan mandi pagi dengan air hangat ini betul-betul ya akan melancarkan sirkulasi darah. Nah maka dari itu jantung juga akan jauh menjadi lebih sehat ya, bahkan kita ini bisa menurunkan resiko penyakit jantung ya. Nah maka dari itu ya lakukan saja ya, apalagi yang ketika kita menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, kadang rasa tidak nyaman di dada ya, kadang kan pikiran kita sudah wah ini jangan-jangan jantungnya kena dan sebagainya ya. Nah itu lakukan saja ya, lakukan saja rutin mandi pagi, insya Allah nanti akan ada perubahan yang kita rasakan dan itu jauh menjadi lebih positif teman-teman ya. Itu oke, itu manfaat yang keempat. Nah kemudian manfaat yang kelima ya, ketika kita rajin mandi pagi itu dapat meningkatkan produktivitas teman-teman ya. Mengapa dapat meningkatkan produktivitas ya? Karena tubuh sudah segar ya. Ketika tubuh kita sudah merasa segar, sudah merasa nyaman ya, sudah merasa rileks, damai, otomatis pikiran kita ini siap untuk melakukan apa saja ya, khususnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Ya mungkin bisa jadi ini merupakan suatu kesiapan kita untuk beraktivitas di siang harinya ya, mungkin aktivitas sesuai dengan profesi kita ya, aktivitas mungkin sesuai dengan hobi kita, aktivitas apapun ya. Ketika kita sudah mandi otomatis bisa siap untuk beraktivitas secara maksimal. Nah, efeknya maka produktivitas ya akan kita dapat yaitu karena apa? Karena produktivitas itu adalah merupakan hasil daripada kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Nah, kecenderungannya ketika kita masih dalam penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis itu biasanya mager ya, malas gerak. Jadi untuk beraktivitas apa saja ini rasanya masih berat ya, masih berat, apalagi bagi teman-teman mungkin ya yang sensasinya mau bepergian juga masih takut ya, mungkin takut pingsan, takut kambuh ya, dan lain-lain lah ya, mau ke istilahnya bergaul ke banyak orang juga takut. Nah ini dengan kita rajin mandi pagi ya, nanti rasa-rasa takut itu juga akan menghilang juga teman-teman ya. Jadi ketakutan itu memang pertama karena dipicu oleh adanya sensasi, kedua karena mental ya, karena mental yang kadang ya masih merasa stres itu seperti itu. Tapi dengan mandi nanti pikiran mental ini juga akan lebih fresh, lebih segar, sehingga maunya itu beraktivitas yang positif. Dengan seperti itu maka produktivitas itu akan kita dapatkan ya. Nah maka dari itu silahkanlah bagi teman-teman yang masih mungkin aras-arasan ya, masih bermalas-malasan untuk mandi pagi, mulai saat ini mulai. Ini betul-betul pengalaman saya, waktu itu juga saya tidak rajin mandi ya, jadi ya itu kadang mandi sampai 2 hari sekali, yaitu itu saja kadang mandinya nggak full dari kepala ya, karena takut kedinginan. Nah, akhirnya ya kondisinya juga
menjadi tidak cepat membaik, tetapi dengan kita berani ya, beranikan saja mandi ya. Tujuan kita ya mandi memang untuk sehat ya, jadi untuk membersihkan tubuh ya, untuk juga memberikan semangat kepada spirit, kepada mental kita ya. Nah ini jauh menjadi lebih segar. Jadi dengan seperti itu maka ya nanti kita menjadi lebih bersemangat teman-teman ya. Itu. Jadi meningkatkan produktivitas itu yang 5 ya. Nah kemudian yang keenam, ketika kita rajin mandi pagi ya, ini dapat menurunkan resiko stres, kemudian depresi ya. Nah ini terutama dengan air dingin teman-teman. Jadi air dingin ini merupakan terapi khusus ya, yang dapat membuat tubuh kita jauh menjadi lebih rileks ya. Jika perlu kungkum teman-teman ya, kungkum itu berendam ya, berendam di air dingin itu ya, itu nanti setelah itu kita akan seperti ada suasana baru ya, lakukan saja itu seperti itu. Nah ini dan akan lebih optimal lagi ketika dilakukan sebelum matahari terbit teman-teman. Jadi ya kalau kita muslim usahakan sebelum subuh ya, itu jauh lebih bagus ya, sangat bagus sekali. Jadi ini secara mental ya, ini akan mengurangi tekanan-tekanan pikiran ya, seolah-olah setelah kita bersengkerama dengan air ya, semuanya sejuk mental kita menjadi damai ya, pikiran menjadi tenang ya, emosi juga menjadi terkendali. Nah ini pengaruh dari itu terapi mandi pagi ya, khususnya ketika kita menggunakan air dingin ya, dan usahakan mandinya betul-betul pagi, kalau bisa sebelum subuh ya. Tetapi kalau misalkan belum bisa ya, minimal belum ada sinar matahari ya, itu betul-betul sejuk, segar. Ternyata tidak hanya segar secara fisik saja, tetapi secara mental pun ya, secara pikiran, secara emosi, secara perasaan dan batin ini jauh menjadi lebih nyaman ya, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih tentram, damai. Akhirnya kita bisa merasakan kebahagiaan teman-teman ya. Jadi ini penting untuk kita lakukan, dan ini juga pengalaman saya ya, termasuk terapi terakhir yang saya lakukan ketika sudah di fase pemulihan untuk menuju sembuh total. Ini yang paling saya rasakan adalah terapi mandi pagi itu teman-teman ya. Jadi coba saja, dan nanti setelah kita melakukan 1 minggu rutin ya, 1 minggu rutin lah. Nah ini akan ada perubahan yang bisa kita rasakan. Makanya untuk tip-tip katakanlah solusi atau treatment untuk penderita asam lambung anxiety psikosomatis ini memang betul-betul sebagian besar ini sifatnya praktek teman-teman. Maka ketika kita sudah mengalami, ketika kita sudah istilahnya apa ya, yang melakukan, nah itu baru nanti akan ada hasilnya. Tetapi ketika kita baru mendengarkan tip-tipnya, belum kita praktekkan, yaitu kita belum bisa merasakan teman-teman ya. Jadi bagaikan makanan ya, ketika kita sudah dengar kalau gula itu rasanya manis, tetapi ketika kita belum pernah mencoba makan ya, belum bisa merasakan manisnya. Manis itu seperti apa ya? Nah itu kan harus kita coba dulu. Sama seperti itu teman-teman ya. Ketika kita ingin ada perubahan secara mental ya, secara pikiran, perasaan, ini ada terapi itu ya. Jadi lakukan saja mandi ya, pagi ya, mandi pagi, intinya seperti itu. Nah itu yang keenam ya. Jadi dapat menurunkan resiko stres dan depresi. Dan biasanya untuk penderita anxiety dan psikosomatis ini memang sudah mendekati depresi ya. Depresi, bahkan ada yang sampai takut gila. Nah itu kan karena memang pikiran kita sudah tidak terkendali ya dalam hal yang istilahnya apa ya, yang negatifnya itu. Nah maka dari itu ini bisa untuk merefresh ya. Jadi secara mental itu kita refresh ya, itu dengan terapi mandi pagi ini teman-teman. Itu penting ya. Nah kemudian yang ketujuh manfaatnya, ketika kita rajin mandi pagi ini bisa untuk pemanasan ya,
pemanasan sebelum misalkan kita mau olahraga ya, katakanlah mau jalan-jalan lah, jalan pagi biasanya olahraga ya. Nah ini bisa untuk pemanasan, jadi sebelum itu kita mandi dulu. Nah ketika mau olahraga, nah usahakan mandinya air hangat ya, air hangat. Nah untuk mengendorkan otot-otot dulu teman-teman ya. Jadi ketika kita mau berolahraga ya, atau walaupun olahraganya olahraga ringan, mungkin hanya jalan-jalan, nah itu juga harus dipersiapkan fisiknya. Nah salah satu tipnya yaitu dengan mandi pagi ya. Nah setelah kita mandi pagi dengan air hangat, kemudian otot-otot sudah kendor lah ya, artinya sudah siap beraktivitas, baru kita melakukan mungkin jalan-jalan pagi ya, itu seperti itu. Itu yang ke-7 ya. Nah kemudian yang ke-8 ini ya, yang terakhir ya. Jadi manfaat ketika kita rajin mandi pagi, yaitu ini bisa juga untuk pendinginan ya, untuk pendinginan setelah kita berolahraga. Nah ini sebaiknya kita gunakan dengan air dingin ya. Contohnya ya, setelah kita jalan-jalan sore mungkin ya, olahraga sore, nah kemudian badan kan merasa gerah ya, masih berkeringat. Nah itu tunggu ya keringat itu sampai berhenti ya, tubuh sudah sudah merasa agak dingin, nah kita mandi ya. Dengan seperti itu nanti tubuh menjadi jauh lebih dingin secara keseluruhan, termasuk menjadi lebih tenang dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari emosi kita. Oke ya teman-teman, jadi intinya seperti itu. Lakukan saja untuk mandi pagi ini untuk pemulihan bagi penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis jauh menjadi lebih efektif menuju ke sembuh total. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.